ada wakil dekan kami di KDS Karyani, dan ini adalah Kaprodi Polisi Insinyur, jadi Bapak Ngurah Eka. Jadi pada kesempatan di siang hari ini kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami menerima calon massa baru untuk 3 prodi kami. Jadi baik itu teknik sipil, arsitektur maupun program profesi. Jadi untuk teknik sipil dan arsitektur kami ada program reguler, jadi ada reguler pagi, reguler sore maupun kelas RPL namanya, jadi rekomendasi pembelajaran lapor. Begitu juga dengan profesi insinyur, kami membuka 2 program. Jadi ada program rekomendasi pembelajaran lapor RPL itu selama 1 semester saja, hanya 6 bulan. Kemudian program reguler 2 semester 1 tahun. Jadi nanti mungkin wakil dekan atau Kaprodi Insinyur kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan profesi. Kenapa kegiatannya diadakan di tempat dan berapa tujuannya apa? Jadi kami mengadakan kegiatan ekskul pendidikan di Sumbawa ini merupakan salah satu terobosan mungkin satu-satunya ya, karena dari pihak Living sendiri belum pernah mengadakan ekskul seperti ini khususnya untuk pendidikan. Jadi kami dari Ngurah Rai menjadi pelopor ya untuk melakukan ekskul pendidikan di Living ini. Jadi kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu adalah rangkaian dari tahun baru, kemudian ada Natalnya, kemudian yang terbaru kemarin adalah Imlek. Jadi Living World itu mengaitkan kegiatan Imlek utamanya sehingga kita bisa masuk melakukan ekskul pendidikan. Jadi tujuannya kami adalah agar masyarakat umum yang hadir ke Living World itu selama 3 hari dari kemarin sampai dengan besok itu bisa mampir ke ekskul pendidikan yang diadakan oleh Universitas Semarang. Program studi baru apa kan? Jadi untuk program studi baru kami, jadi seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa Indonesia ini kan kekurangan insinyur. Ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya memerlukan 1 juta insinyur untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam pengerjaan infrastruktur. Jadi kami sebagai salah satu program studi baru, jadi program studi insinyur keempat yang ada di Bali, itu berusaha mengambil pangsa-pasar kecil. Jadi ada Udayana, kemudian ada Bank Dewa dan Undiknas itu belum mampu memenuhi pangsa-pasar 7 juta insinyur tersebut. Jadi kami dari program studi insinyur Universitas Maharai di FSD Maharai itu akan mengambil pangsa-pasar itu, jadi untuk bisa membantu pemerintah dalam pemenuhan 1 juta insinyur di Indonesia. Posisi tenaga pengajarnya bagaimana? Kalau kami dari sisi tenaga pengajar sudah lengkap, jadi kami ada 11 dosen yang telah sesuai dengan kriteria untuk program profesi insinyur tersebut. Jadi ada 11 dosen yang sudah memiliki gelar insinyur, kemudian ada telah memiliki sertifikasi insinyur profesional seperti itu, dan telah memiliki beberapa mitra yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat belajar, tempat magang bagi mahasiswa-mahasiswa insinyur. Ada spesifikasi untuk insinyur apa yang dikerjakan? Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh wakil dekan kami ya, mungkin ya. Oke, terima kasih Kak Dekan. Kami lanjutkan tentang bagaimana target atau teknik apa saja yang bisa masuk di insinyur kami. Jadi semua yang bidang keteknikan misalkan seperti teknik sipil, arsitektur, elektro, mesin, dari bidang MIPA pun bisa masuk di program profesi insinyur kami. Dan nanti mereka kalau misal persyaratannya adalah kalau misalkan yang tamat lebih dari 2 tahun, dia bisa mengikuti perkuliahan secara online dan nanti akan mengantongi ijazah insinyur. Kalau dia kurang dari 2 tahun, jadi belum ada pengalaman kerja, dia harus wajib mengikuti yang kelas reguler, jadi yang 2 semester. Jadi begitu persyaratan yang memang persyaratan calon mahasiswa kami. Jadi semua bidang keteknikan sampai nanti perikanan, pertanian, kelautan juga bisa. Berarti mereka ini kayak profesi ya? Ya, profesi setelah S1. Kalau untuk memenuhi kebutuhan pasar di Bali, apa yang lebih difokuskan? Kalau yang di Bali kita lihat bahwa infrastruktur di Bali kan sebenarnya terbatas, tidak ada jalan layang dan sebagainya. Makanya bidang konstruksi di Bali sebenarnya cukup banyak yang memang belum terpenuhi. Jadi kita sebagai salah satu program studi yang nanti akan mensubsidi tenaga insinyurnya sangat dibutuhkan sekali untuk memenuhi SDM untuk di bidang infrastruktur nanti. Infrastruktur. Jadi kan seperti jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, termasuk bandar udara. Selain bangunan ya, kalau bangunan gedung kan sudah banyak. Jadi yang bangunan-bangunan krusial yang cukup besar seperti bendungan, bandara juga
sangat butuh tenaga profesional di bidang keinsinyuran. Masuk pelabuhan. Termasuk pelabuhan, dermaga, embung, bandara, jadi yang bidang keairan, bidang transportasi, publik. Mungkin kalau seperti jalan, jembatan kan sudah biasa. Mungkin kalau di Bali yang belum ada kan jalan rel. Jadi mungkin nanti ke depannya seandainya kebijakan itu datang, mungkin seperti jalan yang memang memecahkan kemacetan di Kota Denpasar terutamanya. Termasuk berarti pembangunan tol Gilimanuk Iya. gitu Iya, ya? termasuk. Itu menjadi bidikan juga ya? Ya, iya. Apakah sudah ada semacam kerjasama dengan institusi seperti BUMN Penyedia pekerjaan. agar lulusan mereka langsung diserap? Oke. Nah, tadi seperti sudah dikatakan oleh Pak Dekan, kami PSPPI atau FSC sudah bekerja sama dengan beberapa mitra, baik itu yang BUMN, dinas pemerintahan, banyak dinas PU yang sebali kami sudah bekerja sama. Kemudian beberapa kontraktor besar BUMN seperti salah satunya PT Tunas Jaya, kami sudah. Kemudian PT PDAM, kemudian kalian dinas-dinas kan PU dan beberapa Brida juga ada, Badan Pengembang Daerah. Kemudian beberapa mitra konsultan juga ada yang memang yang bergerak di bidang infrastruktur. Jadi lumayan mitranya udah lebih dari 10. Itu kan merupakan persyaratan untuk pendirian profesi insinyur. Jadi harus lebih dari 5. Ya, itu kan skalanya udah besar semua. Jadi kedepannya adalah kita targetnya BUMN yang nasional. Jadi yang nasional yang berkantor di Bali kan ada. Jadi kita targetnya sudah yang ke sana, sudah semoga nanti kedepannya alumni kami atau nanti tamatan dari kami bisa terserap oleh kantor-kantor mereka. Meskipun sebagian besar mahasiswa kami sebenarnya udah kerja. Jadi sebetulnya ingin meningkatkan leveling untuk profesionalnya, nanti ditarik oleh BUMN kan lebih besar salary-nya. Makanya harus bersertifikat insinyur. Berarti bisa ketambang juga ya? Bisa, sangat bisa. Bu, ada potongan ya, menunjukkan untuk kerja Bali. Oh iya, untuk Diskon atau apa? ya, pertama kalau berbicara yang profesi ya, pertama dulu untuk yang tamatan alumni UNR kita mendapatkan diskon sampai 2 jutaan. Jadi silakan nanti alumni FSC sendiri yang internal melanjutkan langsung di UNR. Kalau yang umum baru tetap SPP-nya. Itu yang profesi. Kalau yang reguler, Biaya Artinya ya. biayanya. Kalau biaya untuk profesi insinyur 8 juta. Itu per semester itu udah sampai biaya pelantikan. Jadi nggak perlu ujian udah include di sana. 8 juta itu sudah sampai pelantikan, ujian dan semuanya. Jadi udah total tinggal diskon ya? 2 juta, bukan? Ya? Ini yang di diskon 2 juta. Iya, artinya ini ya. Ya, artinya itu yang 8 juta sebenarnya itu yang umum. Kalau yang internal dapat diskon lagi, lain lagi ini. Itu total Bu ya? Ya, total. Satu semester. Satu semester. Kalau berapa yang reguler kalau yang tamat yang fresh graduate dari S1, dia harus wajib melaksanakan kuliahnya harus 2 semester. Karena kan belum punya pengalaman kerja ceritanya setelah S1. Nah, jadi kalau yang pengen dapat diskon ya nunggu 2 tahun mungkin, tapi kalau yang pengen langsung profesional biar bisa dipakai di dunia konstruksi secara profesional, langsung aja profesi alangkah baiknya. Dan tetap ada biaya Oh ya, pengurangan biaya kan? pengurangan biaya itu sampai 2 juta karena itu 2 semester. Nah, jadi kami harapkan alumni kami mungkin seperti profesi dokter atau apoteker atau yang perawat itu kan langsung profesi nurse kita lanjutnya langsung. Jadi misalnya kalau orang udah jeda kuliah biasanya kan malas kuliah lagi. Nah, kami harapkan paket ini adalah langsung ke profesi insinyurnya biar sekalian selesainya gitu. Dapat gelarnya 2, jadi ST sama IR lengkap. Depan sama belakang ya IR sama ST gitu. Resminya mulai kapan, Bu? Kita perkuliahannya sudah buka semester genap besok, jadi udah mulai minggu depan 10 Februari. Dan Tahun sampai 2025 ya? ya, dan mahasiswa kami udah ada sekitar 10 yang sudah bayar. Kan kita targetnya kelas pertama maunya 15. Jadi kita close dulu karena takutnya nanti membludak yang ini, yang semester depan agak berkurang. Jadi kita menjaga konsisten agar mahasiswanya tetap ada. Nanti keberlanjutannya meningkat, bukan menurun gitu. Jadi kita jaga dulu 15 dulu. Nah, ini kan terkait dengan 15 tadi ini apa aja yang kenapa dibatasi di dalam kelas itu? Nah, tentu kita berorientasi pada kapasitas ya, kemudian seperti yang disampaikan Ibu Wadet tadi bahwa kami mengkondisikan dia peminatnya itu tidak menurun, jadi diusahakan untuk setiap semester itu diusahakan untuk bisa Dan kuantitas mengajarnya juga bagus ya? ya Pengajaran itu yang penting. Nah, jadi kualitas yang kami keluarkan itu akan berdasarkan pada kurikulum yang kami terapkan di fakultas di Belanda ini. fokus juga ya? Ya. Itu selama 1 semester itu berapa kali pertemuan? Ya, seperti normal kalau 16 kali ketemuan normal untuk setiap mata kuliah gitu tentunya. Tadi yang bisa online sama offline itu bedanya apa?
Ya hanya fasilitasnya ya tentunya yang online ya pakai kelas daring ya. Kalau yang offline ya tentu di tatap muka di ruang nanti. Berarti yang tadi newcomer harus offline ya? Ya. Sampai ujiannya online Pak? Iya. Ya, kalau yang satu semester itu biasanya semua online. Kecuali pelantikan. Nah, pelantikan kali kebetulan semester ini tuh kita menerima mahasiswa dari luar. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, sama dari Jawa. Nah, mereka mintanya memang online karena mereka pada dosen juga semuanya, ada tenaga profesional gitu. Jadi mungkin pada saat ujian baru kita harapkan mereka hadir offline di kampus. Biar tahu ya kampusnya di mana kan gitu kan. Nggak lucu kalau ini kan kan lumayan sambil Bali kan tujuan berwisata, jadi kapan sih bisa ke Bali kan sekalian pelantikan, sekalian jalan-jalan. Dan harap kualitas orangnya sudah siap bersaing dengan Astungara sangat siap. Astungara. Kita nggak ragu untuk apalagi SDM dosennya sudah banyak guru besar, sudah dokter yang di bidang yang linier, terutama di teknik kami dokternya rata-rata sudah linier. Jadi teknik sipil ada di sipil, DR-nya juga teknik sipil, nggak yang bidang lain gitu. Astungara. Dan ke depan dosen-dosen kami juga sedang ada studi di Sheffield untuk arsitekturnya dapat beasiswa ya PDP di Inggris. Dan lagi satu sedang kuliah juga S3 di Udayana. Jadi kami harapkan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi sudah nambah dokter lagi. Dan Astungara nanti ke depannya makin banyak dosen-dosen muda yang memang sudah melanjutkan S3 dan berkualitas pastinya. Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya untuk kita semua. Fakultas Teknik Teknologi bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia menggelar sebuah acara talkshow tentang materi ini sangat menarik dan sangat sering berhimpitan dengan kita, yaitu berbicara tentang perizinan, bahwa sangat penting perizinan itu dalam bangunan, terutama di bagian konstruksi, baik itu perizinan PBG maupun di IPU, ASEAN Engineer, APEC Engineer, betul Pak? Oh, sangat panjang nih 1 kilometer ya. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bu Wade dan juga tepuk tangan buat Lintas Bola Bali. Tepuk tangan dong buat UNR ya, yang sudah berkolaborasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Bali. PI Bali mana tepuk tangannya? Ya. Terima kasih untuk Living Wall ya, sudah diberikan tempat yang luar biasa. Ya. Ini tumben narasumber yang view-nya adalah orang yang lewat di mall ya, luar biasa. Baik, topiknya yang diberikan kepada saya adalah pentingnya izin PBG dan SLA. Ya, mungkin banyak yang bertanya atau masih bertanya apa itu PBG dan apa itu SLA. Dulu mungkin ada yang mengenal namanya IMB, izin mendirikan bangunan gedung. Nah sekarang dipanggilnya disebut namanya adalah PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah kalau yang SLF adalah sertifikat layak fungsi. Dari mana, kapan mulai ini berubah itu adalah berdasarkan PP 16 tahun 2021. Ya, sudah 3 tahun ya. Semua proses perizinan bangunan gedung itu sudah melalui online, yaitu yang disebut dengan SIM meeting. Pertanyaannya mungkin adalah kenapa pembangunan itu harus memenuhi aspeknya, salah satunya legalitas, kemudian juga ada keselamatan. Nah kalau proses PBG dan SLF inilah semua itu aman becek. Nah yang satu yang harus digarisbawahi bahwasanya perizinan PBG dan SLF ini tidak berdiri sendiri, tapi juga akan terintegrasi dengan izin usahanya atau nomor induk berusahanya melalui OSS. Nah, itu dasarnya adalah PP 5. Nah, sebenarnya banyak izin-izin yang harus dipenuhi dalam sebuah kita berusaha. Contoh misalnya usaha living wall ini juga banyak izinnya. Salah satunya adalah izin PBG dan SLF. Kemudian kalau PBG sendiri adalah persetujuan bangunan gedung. Kemudian untuk apa? Meyakinkan bahwa
desain atau bangunan yang akan dibangun ini adalah memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan. Sementara kalau SRF itu sedikit berbeda. Setelah bangunan ini dibangun, jadi sebelum dioperasikan, meyakinkan bahwa bangunan ini layak fungsi, itu harus mengurus izin SRF. Mudah-mudahan di Pintu sudah punya SRF ya. Mudah-mudahan sudah layak fungsi. Nah, sama kenapa? Karena meyakinkan bahwa bangunan ini memang secara keselamatan penuhi, kemudahan juga, dan juga kenyamanan serta kesehatan. Kalau dari segi apa dampaknya kalau kita tidak memiliki izin PBG dan SRF, salah satu risiko adalah legalitas. Ya. Apalagi kalau misalnya ada kejadian atau kegagalan rumah gedung dan ketahuan tidak punya izin, sudah lengkaplah risiko hukumnya. Risiko yang lain risiko kecelakaan. Kenapa? Karena di SRF itu diuji layak fungsi bahwa bangunan itu layak apa tidak. Kalau tidak memenuhi persyaratan tiba-tiba runtuh, nah itu risiko kecelakaan. Dan yang menarik lagi adalah bangunan-bangunan yang memiliki izin PBG SRF secara properti, secara bisnis memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Dan setahu saya kalau punya uang di bank untuk membangun juga membutuhkan PBG sama SRF. Dan juga untuk asuransi kredit apapun untuk bangunan gedung itu biasanya membutuhkan PBG dan SRF. Kalau prosesnya seperti ini ya, perencanaan, ada desain gambar yang sudah memiliki dokumen teknis, diajukan ke SMBG, Sistem Informasi Bangunan Gedung online. Setelah mendapatkan persetujuan dari verifikasi dari Kemali dan juga dari PUPR, habis itu mendapatkan persetujuan teknis, langsung ke dinas perizinan dan keluar PBG-nya. Kemudian melalui pelaksanaan sebelum dimanfaatkan akan mengurus izin SRF. Nah, setelah memenuhi layak fungsi akan mendapatkan SRF. Nah, perlu digarisbawahi bahwa SRF ini kalau bangunan umum seperti ini umurnya hanya 5 tahun dan 5 tahun lagi harus diperpanjang. Sementara kalau bangunan rumah tinggal itu SRF-nya adalah berlaku 20 tahun. Kalau PBG berlakunya selama bangunan itu tidak dirubah. Ya, artinya kalau PBG seumur hidup berlaku selama bangunan itu tidak dirubah. Tapi kalau bangunan itu sudah dirubah, setengah, sebagian, apalagi seluruhnya harus ulang lagi ngurus PBG. Nah, prosesnya sama, tadi sudah saya ceritakan. Nah, tantangannya adalah kalau saya lihat masih banyak yang belum ngurus PBG sama SRF. Seperti kasus-kasus yang di Ubud, ternyata dia nggak punya izin. Nah, sekarang akhirnya ditutup. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang memiliki bangunan diurus izin PBG dan SRF. Artinya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin belum ada. Kemudian birokrasi masih kompleks ya, walaupun ini sudah ada di sistem birokrasinya masih kompleks dan juga sistemnya sendiri juga masih belum andal. Masih banyak kegagalan-kegagalan dalam sistem ya, tempat sebab. Yang lain isunya adalah SDM kita memang belum siap ya, baik itu dari dinas maupun dari penyedia jasa. Ya, banyak konsultan mungkin yang belum paham juga bagaimana menyiapkan dokumen untuk PBG maupun SRF. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Kok beneran 5 menit Pak? Bayarnya kan 1 jam. Jadi banyak diskusi nih bagus. Oke, siap. Nah, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Aswin untuk tentang terkait dengan perlunya atau sangat penting sekali kita memiliki yang namanya perizinan bangunan G maupun sertifikat layak fungsi yang disingkat dengan SLF. Nah, maka dari itu dari Bapak Ibu silakan, dari rekan-rekan mahasiswa, ada di panitia juga dipersilakan untuk memberikan atau menanyakan kepada narasumber tentang terkait dengan pentingnya PBG atau SRF ini dalam konstruksi bangunan gedung. Nanti ada door prize-nya, nanti bisa minta Ibu Maria, mungkin door prize-nya Bu ya, mungkin makan gratis sekitar ini tapi cuma 50.000. Bercanda ya Bapak Ibu ya, nanti hadiahnya bisa ambil di stand booth MSD. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya?
Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti semua sudah ahli mungkin Pak ya di bidang PBDSLM dan sebagai pelakunya juga dalam arti oke, silakan. Yang mana? Sebelum mungkin Pak. Pak Wiranata dulu. Oke, silakan Pak. Ini adalah Bapak Wiranata, Ketua PI Kabupaten Badung. Gelarnya sepanjang Bapaknya nggak Pak ya? Nanti saya bacanya banyak. Baik, terima kasih yang saya hormati narasumber dari rekan saya di PI wilayah, Ibu Maria selaku manajer ya, luar biasa. Jadi izin Bu, ini ada teman-teman insinyur semua, mungkin sudah melihat kan struktur bangunan Ibu itu sudah layak fungsi seperti itu. Mudah-mudahan sudah punya izin Pak. Sudah punya izin Pak? Iya, karena ini publik Bu. Kalau tidak punya izin ya bahaya. Ya, ini publik, mungkin seluruhnya belum dicek. Ya, ini banyak ya teman-teman sipil yang bisa ngecek. Oh gitu. Kebetulan beliau ahlinya PB-nya di Denpasar ya. Denpasar. Jadi cuma sharing aja Pak Ketua. Jadi terima kasih juga Ibu sudah memberikan peluang kita di Insinyur Bali, wilayah Bali, kami ada di Bali dan kebetulan saya Badung. Jadi ikut memantau juga untuk perkembangan lab ini seperti apa. Jadi mudah-mudahan ke depan mungkin di sini yang perlu dikontrol lagi kemacetan di depan aja. Ya, karena saya punya rumah di sini sering macet, jadi lewatnya ke Tembau. Jadi seperti itu. Jadi PBG dan nasional mungkin tidak asing bagi kami di insinyur karena di situ peran insinyur juga di dalam di tim ahli ya. Jadi kebetulan ini semua tim ahli yang membidangi PBG dan nasional. Jadi pertanyaannya mungkin teman-teman di insinyur perlu juga memberikan award ya kepada teman-teman yang di PI Bali. Jadi untuk PBG atau tim daripada tim ahli yang ada di kabupaten mohon juga diperdayakan karena PC perlu pemberdayaan Pak. Terutama yang kemarin di Buleleng belum ada tim ahlinya. Itu kalau bisa di PC diperdayakan. Di situ kan juga ada tenaga ahli insinyur yang sudah STNI. Jadi syaratnya yang tim ahli itu yang pasti yang STNI. Kemarin hasil kongres itu yang boleh sebagai tim ahli di PBG adalah yang sudah ber-STNI. Itu jadi itu aja spesifik dari kami dan PC kabupaten mohon diratakan. Mungkin bagiannya ada Pak Madi Swanda yang ahlinya di sipil, mungkin ini dulu ditawarkan dulu apa beliau mau menjadi tim ahli pada seperti itu. Mungkin tetap diatur oleh PW Bali seperti itu. Mungkin itu aja bukan? Terima kasih kepada Bapak Ketua PC Bandung. Nanti tokenernya ambil di sana Pak ya. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Oh, Ibu. Bapak yang menanggapi apa Ibu? Langsung ada yang pertanyaan juga? Enggak, satu-satu dulu Pak, banyak proyekan. Oke, satu, dijawab dulu Pak. Silakan. Baik. Kalau yang disesuaikan dengan PP 1621 yang memberikan rekomendasi terhadap bangunan gedung itu adalah tim profesi ahli. Tim profesi ahli itu bisa datang dari akademisi, kampus, atau asosiasi profesi. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk menjadi tim ahli ada prosedurnya. Ya, prosedurnya artian harus mendaftar di sistem, harus di-approve sama pusat, bukan Bali yang punya kuasa, bukan PU juga, tapi ada di sistem dulu. Begitu ada di sistem, di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi. Setahu saya, anggota PI boleh menjadi tim ahli. Nah, begitu mengajukan, kalau ini anggota PI yang menjadi tim ahli, yang approve itu adalah ketua umum pusat, bukan ketua PI wilayah. Ya, dan syaratnya minimal harus dipenuhi.
STRI satu disebutkan sarana penunjang negara, artinya STRI melekat di sana. Itu setahu saya kalau yang mau menjadi tim ahli atau profesor ahli bangunan gedung di daerah mana saja. Kebetulan kalau yang tim profesor ahli itu tidak dibatasi oleh daerah, karena itu sistem berlaku untuk seluruh Indonesia. Ya, Pak itu juga kalau menjadi tim ahli terus dipakai di Manado juga boleh. Tidak ada batasan harus kalau orang Denpasar harus Denpasar. Kalau ada usulan kenapa nggak ada orang Gianyar juga bisa. Ya. Tetapi ini Indonesia tidak membutuhkan kalau memang mau jadi tim ahli silakan. Kemudian habis itu baru kalau dia menjadi list di tim ahli itu wewenang dari pemerintah daerah untuk memilih. Untuk memilih, bukan wewenang yang lain. Yang saya mau simpulkan adalah anggota PNI siapapun berhak asalkan masuk di sistem. Ya, sering saya bilang sehebat apapun orangnya, bahkan guru besar pun mohon maaf, tapi kalau tidak ada di database-nya tim profesional tidak bisa dipilih. Karena ini sistem yang jalan, kalau mau silakan siapa saja dan semua orang memiliki hak yang sama asalkan memenuhi syarat. Ya, asalkan memenuhi syarat. Salah satunya ya harus punya SKK, ya harus buat tugas bahwa ditugaskan oleh atasannya. Kalau mewakili PI berarti yang menugaskan adalah PI pusat, bukan PI daerah. Ya, setahu saya gitu. Karena yang nge-approve akunnya adalah salah satu dari pusat. Nah, yang di pusat PI siapa saya kurang tahu. Biasanya sih sekjennya. Itu sih Pak. Kalau saya. Oke, terima kasih Bapak Aswin untuk Perdana, selamat datang. Selamat datang Bapak Prof. Perdana. Mungkin nih Bapak Ibu, Bapak Prof. Perdana adalah salah satu pendiri PII yang ada di Provinsi Bali. Selamat datang Prof. Salam hormat kami. 2 periode atau 3 periode? Nggak tahu. Maunya selamanya sih. Oke, siap. Nah, tadi penjelasan dari Bapak Aswin tentang terkait dengan pengangkatan tim profesi ahli baik itu di kabupaten maupun provinsi. Yang dukungan dari kami PI wilayah Bali tentunya yang pertama adalah kita mengantongi SRI tadi. Salah satunya kami sekarang di Fakultas Sains dan Teknologi buka profesi program profesi insinyur itu iklannya Pak, dan kami akan memulai perkuliahan reguler minggu depan di tanggal 10 Februari 2025. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mengantongi atau gelar IR dan ST silakan mendaftar yang merupakan salah satu syarat tim profesi ahli, karena selain mengantongi STRI nantinya syarat yang berikutnya adalah kita harus memiliki yang namanya SKK, yaitu sertifikat kompetensi. Dan yang paling penting adalah izin dari atasan. Itu yang sangat penting. Nah, atasan itu adalah atasan di mana kita bekerja. Misalkan contohnya Pak Aswin atau saya itu adalah salah satu dosen yang di salah satu universitas, berarti yang mengizinkan itu adalah pimpinan kami, yaitu dekan dan rektornya. Kalau dari asosiasi profesi, ketua asosiasi profesinya, tapi ketua asosiasi profesi yang di pusat, bukan yang di daerah. Pak Bu Ajak, sejatinya kalau kita melihat undang-undang insinyur maupun PP-nya di sana sangat jelas. Siapapun yang berpraktik, siapapun wajib insinyur. Berarti salah satu kuliahnya di mana Pak? Di Kasmarai, LTB. Iya, dia yang mau daftar sudah ada yang jaga di sana. Ada diskonnya Bu ada? Ya, ada. Bagi pendaftar hari ini dan besok ada diskon sampai 500.000. Izinnya Pak Dekan ya? Oke, 500.000. Dari yang SPP regulernya 8 juta, kan lumayan ya, 27,5 juta itu adalah biaya sampai pelantikan. Jadi mahasiswa profesi insinyur hanya kuliah secara online karena ini RPL. Kalau yang reguler itu wajib 2 semester yang belum memiliki pengalaman kerja. Jadi wajib kuliah 2 semester.
Tapi kalau yang sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun hanya mengikuti program RPL selama 6 bulan dengan biaya hanya 8 juta sampai selesai. Jadi tidak membayar 8 ujian juta lagi. itu murah sekali. Pak, kalau di Udayana berapa, Pak? Tanya Mbak Udayana. Jangan gitu, Pak, saya kan alumni Udayana juga, Pak. Oke, kita promosi kampus kita ngajar dulu ya, boleh Pak ya? Tidak Udayananya. Oke, Bapak Ibu, nanti lebih jauh lagi tentang profesi insinyur, silakan kunjungi booth-nya kami yang ada di sebelah kiri atau di kanan Bapak Ibu. Kita balik lagi tentang PBG SLF, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung narasumbernya. Oke, silakan. Ini yang muda, jadi tadi yang senior yang sangat pakar, ini yang mungkin sedang belajar. Salah satu, ini anak buahnya Pak Samuel nih Pak ya? Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nadia. Baik, di sini saya akan bertanya terkait dengan kasus yang baru-baru ini, yaitu tentang Pak Ubud yang sekarang sedang disegal sementara. Nah, seperti kasus-kasus tersebut, sebenarnya bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena seharusnya kan orang-orang seperti itu berizin, sedangkan itu tidak berizin dan sudah berjalan sekian waktu. Dan mungkin masih banyak bangunan-bangunan lainnya yang kejadian sama seperti itu. Nah, untuk itu kenapa hal itu bisa terjadi dan untuk menanggulangi hal tersebut tidak terjadi, bagaimana solusinya? Supaya bangunan di Bali ini berizin, kalau memang sudah berizin kan sesuai dengan peraturan perizinan, baik itu secara keamanan, keselamatan, baik secara keberlanjutan bangunan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan silakan kepada Bapak narasumber untuk menjawab. Ya? Siapa namanya? Lupa, siapa namanya ya? Oh, Edi, anak buahnya ini Pak Samuel yang mengerjakan konsultan PBG SLF. Enggak, bukan berpas lagi, dapat mahasiswa saya Pak. Oke, silakan Pak. Ya, pertanyaannya bagus ya. Artinya kasus Pak Bubur ini sebagai sebuah contoh nyata bangunan sebesar itu. Ya, seperti kota. Ada kesalahan besar yang dilakukan adalah bahwasanya begitu orang mengurus izin usaha, ini contoh nih bangunan ini kan punya usaha nih di Bogor, dia punya izin dan itu online lewat OSS. Dasar hukumnya adalah PP 5 tahun 2021. Sangat cepat keluar nomor induk perusahaan, apalagi yang UMKM, nggak sampai 5 menit keluar dia. Namun pemahaman orang terhadap NIB ini sangat rendah. Mereka selalu berpikir ketika saya punya 1 lembar ini berarti saya sudah boleh berusaha dan melakukan usaha di gedung ini. Itu cikal bakalnya. Sama persis seperti yang dialami oleh Pak Kubu dan mungkin juga akan terjadi di tempat yang lain. Selalu mereka datang seperti yang tadi saya bilang, salah satu kendala kita adalah SDM, sumber daya manusia, pemahaman terhadap hukumnya sangat rendah. Mereka selalu bilang saya sudah punya NIB, ini izin saya. Dia lupa bahwa itu tidak cukup dengan izin itu. Kalau kita buka akunnya dia akan diminta melengkapi izin-izin yang lain. Banyak izinnya. Dia menggunakan air sumur harus ada izin menggunakan air sumur. Kemudian dia mengganggu lalu lintas seperti di depan harus ada izin dan lalunya. Termasuk akan diminta izin PBG sama-sama. Gitu. Dan izin penempatan uang. KKPR-nya harus sesuai atau tidak. Nah, kasus yang ini dia memiliki NIB, that's it. Tapi dia tidak memiliki KKPR izinnya. Dan tanpa mereka tahu, KKPR-nya itu berada di jalur di luar LSD, lahan sawah dilindungi. Ternyata dia berada di LSD, artinya dia sudah kena pasal dari PP 21 2016 bahwa tidak boleh membangun di LSD. Kena.
Habis itu dia nggak punya PBG sama SLR. Kenalah PP 16 tahun 2021. Ya, ada sanksinya. Kalau sudah wajib berarti ada sanksi. Sehingga kasus ini kenanya pasal berlapis, banyak sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bagus pertanyaannya. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Pertama, karena orang banyak membangun tanpa izin. Nih, karakter kita seperti itu. Boleh kan? Tidak boleh. Jangan pernah bilang kalau nggak ada PBG itu boleh bangun. Nggak ada bahasa itu. Begitu kita membangun dan punya izin PBG, sebenarnya sudah melanggar hukum. Dan melanggar hukum itu. Kenapa dibiarkan? Saya rasa tidak dibiarkan. Karena apa? Pemerintah itu punya prosedur untuk membongkar. Nggak semudah itu membongkar. Ada surat peringatan, ada diurus, ada SP1, ada SP2, memang begitu aturannya. Membongkar juga ada tahapannya, ada 6 tahapan loh membongkar itu. Coba baca di PP 16. Sudah diperingatin SP1 nggak dihiraukan, SP2 nggak dihiraukan, SP3 nggak dihiraukan. Ya, kadang-kadang orang berpikir kekuasaan bisa memudahkan segala cara. Nah, ini sebuah contoh. Kadang-kadang viral dulu baru hukum berjalan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di tempat lain lagi. Artinya apa? Hari ini kita belajar pentingnya PBG sama SAF. Bagi pengusaha-pengusaha yang punya bangunan gedung dan belum mengurus PBG sama SLM-nya, segera ngurus. Ya, karena nasib buruk itu tidak ada di kalender. Berapa itu investasi? Ada orang berpikir itu akan seperti itu. Ya, saya pernah ketemu sama ownernya, dia bilang uang saya banyak, saya nggak akan pernah. Dan hari ini kita buktikan bisa terjadi kekuatan viral itu bisa. Nah, apa yang bisa dipelajari dari talkshow ini? Tugas kita nih para insinyur, tugas kita para kampus mengedukasi. Yang tadi saya bilang SDM itu siapapun yang membangun harus ngurus PBG. Ya, karena itu PP bahasanya. Habis itu untuk membangun PBG harus memulai dokumen teknis, perencanaan, dan yang gambar harus orang teknik, arsitek, struktur, MEP, dan harus insinyur gitu. Nah, mengikat semua di PBG ini. Kenapa harus insinyur? Karena ada undang-undang dan PP insinyuran. Kenapa arsiteknya harus punya STRA dan SKK? Karena ada undang-undang arsitek yang mengikat. Kalau itu badan usaha konsultan harus punya SBU. Kenapa? Karena ada PP 14 jasa produksi yang mengikat. Artinya pemahamannya hanya satu PP 5. Untuk keluaran IB sudah bisa berusaha. Dia tidak tahu bahwa tata ruang PP 21 harus punya izin lingkungan PP 22, harus disiapkan oleh penyedia PP 14 dan juga harus mengikuti PBG dan SAF PP 16. Nah, seperti itu. Sayang kalau dia. Terima kasih Pak. Ini jawabannya emosi apa gembira Pak? Oke, siap. Terima kasih Bapak. Karena itu sudah setahun yang lalu kita ingatkan. Saya masih ingat kasus ini bukan kasus yang baru Pak. Tahun lalu kami sudah bersurat mengingatkan, tapi ya surat kita tidak selaku temali, selaku insinyur, kita sudah ngasih tahu. Termasuk hari ini juga kalau ada teman-teman yang belum insinyur dan berpraktik insinyur, nunggu waktu. Baru kemarin ada kasus, ini kasus di penjara, ya penjara lain, denda lain mengalami masalah di lapangan di proyek karena dia tidak insinyur. Banyak, tidak BSTRI. Ya. Terus bagaimana cara insinyur? Nggak usah pusing-pusing, hanya butuh waktu 1 menit daftar ya. Oke siap. Potongan lagi Pak. Potongan 500.000. Ya ini promosinya sangat banyak. Selain isian living, kita boleh promosi ya Bu ya, izin ya Bu ya. Nanti kita makan gratis kayak apa? Habis
lah, kopi minimal di depan dicenteng. Ya Bu Maria ya. Oke. Dan ternyata Bu Ada baru tamat pun S1 bisa langsung kuliah insinyur loh. Bisa, sangat Jalurnya bisa. adalah jalur Reguler. Cuma setahun ya. Cuma setahun biasanya Online lagi. online lagi Ya. sampai pelantikan. Tapi kalau mau foto-foto offline lah pelantikannya. Tapi yang kalau lihat muka-muka ini rasanya sudah lewat, bukan 0 tahun lagi. Ya muka beton semua saya lihat nih. Pak kok gitu Pak, betul Pak. Arsitek Langsung Pak. ke RPL. Oke siap, langsung ke PL. Bapak ini udah dosen Udayana, Bapak mau promosi UMR Udayana Pak? Di Bali itu ada 4 prodi insinyur, ada di Udayana, ada yang di UNAS, ada di Warmadewa. ITB itu. Warmadewa. Ini ada dosen Warmadewa loh Pak. Ada ya. Mau pilih yang mana silakan. Tapi kalau mau cepat 1 menit daftar, ini di sini gitu Kan loh. cuma daftar 1 menit Pak, 1 detik bahkan bisa kalau dengan klik saja. Oke, terima kasih Pak ya. Nanti biar endorse-nya di belakang. Kenapa Bu Ada? Karena yang itu sudah lewat pendaftarannya. Kok Bapak tahu? Kan rugi kalau saya sekarang promosi dulu sudah lewat pendaftarannya. Ya. Oke, terima kasih untuk selalu bahan promosinya saya cekokin untuk daftar di Ngurah Rai. Jadi berapa persen satu mahasiswa? Ya 10 aja lah Pak ya. Oke, kita lanjut lagi topiknya kembali ini berkait sama tadi yang masalah kenapa bangunan itu ditutup akhirnya dan sebagainya karena memang belum mengantongi izin dan kenapa bisa beroperasi padahal belum mengantongi izin. Nah itu sebenarnya regulasinya sangat panjang, tetapi untuk itu sebaiknya kita harus berlain sanksi, yaitu yang harus punya izin SIM-nya di bidang konstruksi. Yang pertama kita tentu ST dulu atau AR atau SR dan sebagainya, kemudian STRI baik itu insinyur maupun AR-nya PPR siapa ya. Setelah itu tentu punya SKK untuk kompetensi di bidang yang memang dibutuhkan oleh konstruksi. Kita lanjut lagi pertanyaannya silakan. Nah sekarang dari mungkin adik-adik mahasiswa internal kita ya, karena ini tamunya sangat banyak, jadi kursinya ambil di Bu Maria izin mungkin di S1 karena ngambil kursinya Pak ya, Bu ya. Oke siap. Mungkin adik-adik. Sudah ganti nama bukan asal lagi. Oh ya maaf ya Pak ya, kurang di endorse sama saya, jadi Oke, ada kalian berdiri dulu ya yang tidak dapat tempat duduk, tapi tidak mengurangi antusiasnya ingin tahu bagaimana sangat penting sekali yang namanya PBG dan SRM. Kita buka lagi sesi tanya jawabnya sampai jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu. Nah ini kayaknya mau dapat sepeda. Bapak. Sebelumnya terima kasih Dokter. Kita dapat gedung BKT. Sebelumnya sudah ada bantuan samanya. Pada waktu awalnya kita sudah ada NIPnya, bahwa ini bangunan yang ada lain perencanaan. Nah, kita mengurus PBG. Kita mengurus PBG sambil menunggu PBG. Bangunan itu dilaksanakan. Sampai akhir 2025 PBG itu belum juga keluar. Yang kami lagi untuk bangunannya dan kami disuruh menggunakan ini dengan desainer. Dan setelah kami desainer masih menunggu juga ini. Dan kita tanya bagaimana caranya mengurus PBG dan PSN dan sesimpel mungkin biar kita menunggu sampai 2 tahun. Itu aja pertanyaannya. Karena pada tahun 2026 ini kami juga akan mendapatkan demand
analisis bisnis yang kami dan kesalahan kita sehingga kita menjadi hambatan. Terima kasih atas pertanyaan baiknya. Besok-besok kalau perintah dibagi sama Oke, Bapak. Silakan Bapak. Phil, bagaimana cara untuk mengurus PBG dan SLF sesimpel mungkin, secepat mungkin, tetapi tetap memenuhi peraturan? Silakan Bapak. Ya, menarik pertanyaannya. Ini salah satu yang image bahwa ngurus sijil itu lama. Ya, sejatinya kalau kenapa lama kan itu pertanyaannya, karena case-nya berbeda-beda ini. Ya, ada orang yang ngurus izin di SPBG dia cuma ngupload NIB tapi tidak ngupload dokumen teknis atau dokumen teknisnya tidak lengkap, diminta izin amdal tak ada, diminta antara lain tidak ada, sehingga prosesnya tidak lama. Dan begitu diminta melengkapi nggak disiapkan, itu salah satu case ya. Artinya kenapa lama? Kalau yang case-nya Bapak saya nggak tahu kenapa jadi lama, karena setahu saya begitu dokumennya lengkap, habis itu masuk SPBG upload, habis itu dicek sama ahli, oke, mari rekomendasi, sudah keluar. Karena itu semua sistem dan sangat transparan karena semua alurnya ada di sistem. Mungkin saja kalau Bapak itu yang pertama kesalahannya soalnya Bapak belum punya PBG sudah membangun. Salah Pak, nggak boleh belum nikah udah bikin anak, ini modelnya nggak boleh gitu ya. Nah ini akhirnya ketahuan kalau Bapak udah bikin, lahir anaknya nggak bisa lagi PBG, harus SLF gitu. Kenapa jalurnya sedang membangun itu disarankan SLF? Karena kita tidak concern lagi sama dokumen perencanaannya, tapi melihat bangunan yang sudah ada. Apakah bangunan yang sudah ada, contoh nih, dia bangun SPBG tiba-tiba sudah terbangun begini kan? Dicek dulu ke bangunannya sehat atau tidak, keandalannya sehat atau tidak, kemudian juga kemudahannya, kesehatan semua dicek. Nah siapa yang mengecek itu? Orang teknik Pak, pengajuh teknis. Mungkin di situ juga isunya yang nyiapin harus konsultan teknik dan yang berinsinyur gitu. Ya ini orang-orang yang semua ya. Kalau misalnya isunya adalah di sana, nggak ada konsultan yang nyiapin dokumen SLF, mumpung di sini kita tolong aja sama ini konsultan-konsultan semua nih. Ya, kan lagi nyari proyek di sini. Mau itu lawan dua itu boleh Pak. Ya, yang mana dipilih yang cocok. Ya, areanya bagus dan ruang cocok. Ya, kalau memang isunya ada di situ saya nggak tahu nih isunya. Nah kemudian ternyata setelah upload dokumen belum juga beres, berarti isunya ada dari pihak dinas. Mungkin belum dikasih jadwal untuk pengecekan di lapangan. Kalau SLF itu harus dicek di lapangan Pak. Orang-orangnya lebih seni. Kan tim hadinya menyampaikan iya atau tidak kan boleh kucing dalam karung. Ya. Itu contohnya anak bapak udah lahir ngeceknya itu secepat bener gak DNA-nya bapaknya gitu. Nah langsung diakui gitu. Oh ternyata ini anak bapak bener berarti. Habis itu kalau ada kekurangan disampaikan. Ya. Contoh misalnya bangunan ini kalau ada kejadian kemana larinya? Ya, nggak tahu kemana, berarti ada masalah. Harus disiapkan exitnya kemana kalau ada bencana. Titik kumpulnya kemana? Gitu. Selama itu masih ada masalah, nggak dikasih izin. Nah itu salah satu alasan menghambat. Nggak mungkin orang ngasih izin kalau masih masalah. Ya, contoh ternyata nggak jelas Pak. Ya. Siapa karena bapaknya gitu, terus kalau berani kasih izin nikah apalagi aku anak. Nah ini juga sama ya, tidak ada hubungannya dengan bangunan mewah enggak. Walaupun sebut besar ini bangunan tapi masih ada masalah dengan traffic depan, belum tentu dikasih izin. Mungkin aja izin yang lain dapat tapi izin dari lintasnya mungkin belum dapat, bisa gitu. Nah ini isunya. Kenapa jadi susah? Kenapa ada izin ini? Semua itu dasarnya
berbasis risiko, Pak. PP 5/2021 izin itu dibedakan menjadi 3 kategori. Berusaha itu ada yang berbasis rendah, habis itu ada yang menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Ada 4 kategori, Pak. Kalau bangunan ini saya pikir bukan rendah juga bukan, menengah rendah pasti tinggi, karena bangunan ini memiliki risiko tinggi. Ya, kenapa? Mulai dari kemudahan dicek, mudah nggak kesininya, parkirnya mudah nggak? Karena kalau nggak mudah, nggak ada aksesnya, risiko kecelakaan itu tinggi. Mudahnya banyak Pak dicek, termasuk kalau orang cacat bisa masuk ke sini nggak gitu. Belum lagi ngomongin kekuatan bangunannya, dites betonnya. Nah, orang-orang yang mengecek itu adalah konsultan teknik, Pak. Nggak boleh yang lain. Kalau kita sakit, dokter. Kalau di bangunan harus yang itu jangan. Untuk kasus Bapak saya kurang tahu di mana ngebloknya. Ya, nanti kalau Bapak tahu di mana, boleh diskusi sama saya. Nah, ternyata tidak ada yang nyiapin dokumen, Pak. Yang ada ribuan list konsultan yang bisa bantu. Oh, ternyata yang gambar nggak ada jutaan arsitek kembali yang bisa bantu. Ya, ternyata ini ada ribuan insinyur yang bisa bantu gitu. Jangan ke tempat lain, harus. Kenapa harus pakai arsitek? Kenapa harus pakai orang sipil? Karena PP dan undang-undang itu bicara. Ya, bukan kata saya, kata peraturan. Karena kalau tidak melanggar, ada aspek hukumnya. Karena gue ya, kira-kira itu Bang ya. Kira-kira dan di Politeknik kalau misalkan ada masalah jangan jauh-jauh Pak, minimal hubungin kami untuk misalkan permasalahan yang memang ini kan dari daerah Bandung. Nah jadi kita bapaknya juga termasuk adalah tim provinsi. Karena saya belum tahu masalahnya apa. Kalau ternyata yang dimasalahkan oleh Bandung, dokumen yang Bapak upload itu, yang gambar itu tidak insinyur, suruh kuliah dulu di sini Pak, gitu. Kalau memang itu masalahnya kan ya. Ya. Mohon maaf. Ini sebetulnya sebelum kita membangun kan sudah ada konsultan misalnya. Ada konsultan katanya yang dalam pembangunan sudah ada bangunan kami sampai besar begitu. Semuanya lengkap sebetulnya. Karena di sana juga kalau dokumen Bapak sudah lengkap, Bapak ambil jalur CBG-nya PBG benar Pak. Tapi masalah Bapak ketahuan Bapak sudah membuat anak, itu masalahnya itu. Itu masalah besarnya. Jadi besok kan PBG-nya belum keluar dan bangun. Ah itu udah hati. Begitu ketahuan membangun ya harus. Kalau salah dokumennya beda, artinya beda kalau orang menyiapkan mau benar-benar nikah sama beda ketika sudah punya anak gitu. Karena ini analogi begitu. Yang satu dokumennya dokumen perencanaan, Bapak sudah siap. Harusnya kalau itu dilakukan dan dilengkapi. Ya, waktu itu kenapa lama? Pasti ada yang kurang, Pak. Pasti ada yang kurang. Entah itu data migrasi, datanya nggak jelas atau salah upload, ini kan sistem itu yang tidak diantisipasi dengan cepat. Artinya harusnya ada sekitar waktu untuk ini sebelum membangun. Oke, karena sudah lewat, fokus pada yang sudah terbangun. Siapkan dokumen pasangan. Itu Pak. Itu sangat mudah Pak, kalau bangunan pemerintah nggak bayar retribusi yang jelas Pak, 0 retribusinya. Tetapi Bapak harus menyiapkan dokumen SLP. Nah, dokumen SLP itu ternyata membutuhkan dana ya, karena kan penyiapan dokumen harus dicek. Kalau sejatinya selama waktu proyek berjalan ini pengetesan itu masih tersimpan dengan baik, itu cukup sebagai bukti. Sekarang saya ajukan masalah.
Kita masih punya waktu lagi 15 menit, Bapak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin mahasiswa ada yang mau bertanya? Mereka nggak dapat kursi, tapi tidak apa-apa. Dari Bapak Ibu pelaku di sini silakan. Ini dari konsultan nih, mungkin jangan curhat tapi ya di sini ya. Oke, silakan. Bos-bosnya di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Suri sama Bu Kade. Ini dari pengalaman saya pribadi ya, sebagai itu di bagian konsultan struktur, kadang menemukan persoalan seperti ini. Dari owner itu dia mintanya itu apakah kalau kita di bagian struktur itu minta membimbing, sedangkan mengacu pada peraturan itu ada minimumnya. Biasanya kalau saya ketemu sama Bu Kade itu biasanya kita gini pertengkaran ya. Jadi karena hal tersebut kalau diajukan izin PBG itu bakal secara kasarnya seperti itu. Maka dari pihak owner dia mintanya diajukan ke SLM. Tentu antara persyaratan PBG terhadap SLM kan berbeda. Entah dari akses jalannya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Pak, biar tidak nanti orang-orang itu kan, oh saya bangun aja dulu, yang penting saya siapin dokumen-dokumen teknisnya, saya rencanakan secara detail, nanti untuk ininya saya ajukan ke SLM. Seperti itu, Pak. Biar tidak nanti itu yang terjadi seterusnya. Apa solusi yang biasa bisa diberi Pak? Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ini tadi saya bilang kan nggak boleh curhat, apalagi saudara menyebut nama saya. Jangan sampai nih hadirin semua tahu saya TPA di sini. Di sini saya dosen dan panitia ya, tolong ya. Oke, ini pertanyaan bagus sekali dan mungkin tidak saudara saja, Bapak yang memang sebagai konsultan struktur mengalami hal tersebut. Sangat banyak. Dan silakan ditanggapi mungkin Bapak sebagai narasumber. Kalau saya jawab menurutnya beda soalnya Pak. Saya kan nggak. Ya, pertanyaannya kalau misalnya saya selalu bilang ya termasuk di paruh hari ini juga saya sampaikan, jangan pernah menyarankan atau memberi sinyal sekalipun ya, sinyal untuk membangun dulu sebelum punya izin, jangan pernah. Saya mohon sekali teman-teman di konsultan, di profesi, jangan pernah bilang seperti itu, karena begitu kita menyampaikan sejatinya secara hukum kita sudah melanggar. Jangan pernah. Karena apa? Membangun di awal tanpa izin itu sejatinya sudah kena pasang. Ya, paling tidak mungkin Satpol PP sudah datang. Kalau ternyata walaupun Satpol PP masih bisa membangun, tetap aja itu pelanggaran berjenjang. Paham ya? Semakin lama itu akumulasi semakin pelanggaran. Kalau sudah masuk ranah hukum, apapun yang rasanya pasti salah. Dibawa kemana pun akan kembali ke pasal ketiga. Siapapun yang membangun tanpa PBG. Nah, kalau ada owner seperti itu, kita selaku orang profesional tetap menyampaikan, saya tidak mau bekerja kalau itu melanggar. Apalagi spesifik misalnya melanggar tidak hanya undang-undang PP termasuk standar SNI dan aturan-aturan teknis terkait profesionalitas kita sebagai ini. Seperti tadi yang di struktur. Kalau harusnya misalnya kalau memang harus begini aturan harus terbalik, ikuti, jangan dilanggar. Ya, karena pada akhirnya kita ini semua kekecohan connect sebenarnya. Kalau ada kejadian-kejadian gitu di lapangan, ujung-ujungnya profesi kita yang kena. Caranya gimana? Solusinya ya asosiasi profesi ya sama asosiasi badan usaha harus bersatu. Bersatu jangan hanya di mulut doang atau cuma di sel-sel di bro.
Jangan tunjukkan bahwa kalian itu tidak ada kepentingan, tapi emang bersatu untuk profesi. Ya, jangan karena cuan terus hilang umatnya, dicuekin sahabatnya. Ya kan ibu kandanya, gara-gara cuan lupa sama suhunya, lupa sama dosennya, jalan sendiri. Ya, yang penting saya dibayar. Bahkan ada yang datang sama saya, ini penting nih Pak Aswin. Jawaban Bapak ini akan mempengaruhi kontrak kerja saya. Kalau Bapak bilang boleh membangun dulu, saya langsung tanda tangan kontraknya. Ada yang begitu saya. Terus hubungannya sama saya apa gitu? Ya, mohon izin. Cuan itu mempengaruhi semuanya. Merusak profesional kita. Ya, saya udah ngomong etika loh, ini ngomong profesional. Etika sudah pasti. Cuan juga yang membuat asosiasinya nggak bersatu. Kalau sudah begitu, kalau tanya solusinya ya, yang satu profesional, nggak boleh. Sebelahnya nyaranin, padahal duduknya bareng gitu. Kan susah. Ya, itu yang terjadi soalnya. Ini edisi Bapak curhat berarti? Bukan curhat, saya bilang apa adanya. Oke, this real condition. Karena yang beresnya orang-orangnya ada di sini. Iya, itu yang sebelahan itu. Kalau saya sebutin orang-orangnya. Nggak usah Pak, nanti di tag aja Pak. Orang-orang dua ini saya sebutin satu persatu ini. Nggak perlu saya sudah ke depan. Bisa ketemu saya itu bisa nggak nyapa saya. Hanya demi cuman. Artinya secara etika sudah nggak profesional. Ya kalau saya jadi dosen aku bilang tak cabut ijazahmu gitu kan. Ya, artinya curhat yang tadi disampaikan itu jawabannya ada di mereka. Kalau kalian aja antar profesi nggak bersatu, nggak satu bahasa maksudnya. Antara asosiasi aja nggak bersatu, yang satu asosiasinya mau ke sini, yang satu mau ke sini. Ya susah. Kemudian ngurus SKK aja setengah mati, susah. Karena mereka berpikir kalau kita hambat teman, proyeknya ada ke kita, salah satu itu. Ya, yang satu, benar nih orang yang ada di situ soalnya. Termasuk masalah profesional, masalah ini penghargaan terhadap profesi kita. Ini mumpung ada orang di sini, hati-hati ya. Jangan yang satu dibayar 1 juta, yang bayar 10 juta. Kita kembalikan ke standar. Kalau standar kita profesional misalnya harus 5 juta, harus sama. Jangan ada yang penting harga 1 juta. Ini nih problem mumpung ada beliau nih. Ini pelakunya ya orang-orang ini semua. Saya hanya menonton saja. Menonton, dia akan melihat. Dengan harapan ada sesuatu yang menyadarkan. Contoh kasus yang Ubud, mudah-mudahan itu sebagai contoh bahwa tidak boleh membangun dulu. Ya, cek izin-izinnya, PP 5 cek, semua dicek. Makanya sebagai profesi kita harus banyak baca aturan. Aturannya baca, ya jangan kalau kita nggak boleh. Saya mau begini Pak Aswin, kalau bisa saya jadi demali nih gitu. Bukan sederhana itu. Baca peraturannya, syaratnya apa. Ya. Ada yang maksa itu pokoknya SKK-nya harus saya dipakai gitu. Habis itu ada lagi yang dipilih SKK tapi tidak pernah hadir di proyek. Nggak salah. Artinya minjam. Suur kali kayak gitu. Ya. Izin Pak, potong. Kalau pas sidang PBG SLF terus pelakunya nggak datang Pak, itu gimana kita Pak? Itu kesalahan besar. Nah itu. Mencoreng asosiasi profesi. Ya, saya sering bilang tak lapor sama ketua asosiasinya. Ya, sampai saya telepon karena kebetulan Bali ini sempit. Mohon izin ya, Bali ini sempit. Ya, mohon izin Bu Maria, saya kenal semua orang ini. Ya, lihat mukanya aja saya tahu. Ya, lihat matanya saya tahu. Siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, jangan ini ngomong di sini. Bukannya kan juga Timali ya. Gimana rasanya kita sudah hadir,
Terus konsultannya nggak datang. Berarti besok-besok kita kerjain mereka, kita yang nggak usah datang. Meskipun soal sibuk gitu Pak ya. Ya. Itu salah satu hambatannya Pak. Karena ada pertanyaan, kenapa izin jadi lama? Ya, kita sudah datang. Konsultannya datang. Konsultannya yang tidak datang itu artinya secara yang misalkan Pak Aswin yang schedule-nya 100 dalam sehari Pak, ini berkesempatan datang untuk sidang. Karena kita sangat menghargai undangan dan dinas terkait, tetapi konsultannya yang sok sibuk gitu. Akhirnya Amburan ini yang punya pimpinan konsultan, ini sama-sama saling menghargai bagaimana biar cepat itu prosesnya PPGSR, karena ternyata permasalahannya sangat kecil. Dan lagi satu, revisi dari kami tidak pernah yang namanya menghambat, selalu akan mendukung apapun itu. Karena itu kan masih dibagi juga Pak ya, siapa sih lagi yang akan membantu kalau nggak kita semua bekerja agar semua perizinannya lancar. Nanti kalau dokumennya disuruh revisi, tolong revisi dengan cepat. Silakan lanjut lagi Pak. Saya nggak Bahkan kemarin sudah muncul, ya sekarang kalau rumah tinggal yang di bawah 100 meter persegi ya, itu retribusinya berbeda dan tidak perlu bayar pajak restitusi, tidak perlu ya di pihak TB. Saya lupa, nanti saya di Pokoknya pajak tanah dan bangunan juga free. Dan itu hanya butuh waktu sekian menit aja Pak. Kalau Gianyar itu kalau nggak salah berapa menit ya? Itu kalau Tangerang itu 10 jam. Iya, lebih. Untuk menjawab tadi yang pokoknya proses percepatan ini sudah, tetapi harus menggunakan prototipe rumah yang sudah disiapkan oleh DPR. Ya, kalau Bali sudah punya 70 prototipe, bisa dipilih Pak. Kalau sekiranya saya bikin rumah seperti ini, pakai itu desainnya. Karena SKK sudah ada di sana, tinggal pakai, habis itu pilih, nggak bayar, keluar PBG-nya. Mau dibantu ya sosialisasi di SBG semua prosesnya. Kita membantu mensosialisasikan percepatan untuk 3 juta rumah, dan ini kabar gembiranya adalah retribusinya gratis dan itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kita pikir berpenghasilan rendah, ternyata di undang-undang itu masyarakat yang berpenghasilan rendah itu ternyata 8 juta Pak. Berarti kita kalau bisa sudah Pak ya? menikah 8 juta. Oh ya 8 juta, kalau belum 7 Kalau juta. gajinya kadek di bawah 8 juta, kadek itu MBR. Oh saya MBR Pak, Ya. di bawah 8 juta bisa tanya Pak, gaji golongan. Tapi kalau yang bujang itu 7 juta. Kalau gajinya sebulan di bawah 7 juta tergolong MBR. Memiliki hak yang sama. Nanti kalau ngurus izin rumah tinggalnya di bawah 100 meter persegi, digunakan prototipe dari Dinas PUPR Bali itu free pajak bangunan tanah dan free untuk retribusi, nggak perlu bayar retribusi. Jangan ini sudah ada berdiri ya. aturannya seluruh Bali. Sudah. Oke, kita masih punya waktu lagi 5 menit. Kita buka lagi satu penanya yang terakhir. Silakan, tadi ada yang terlewat, yang oh dari dosen kami Pak, internal kami, sekaligus adalah Ketua BC Denpasar. Silakan Bapak Ketut Suryarta, STMSI, IPM-nya nyusul Pak ya. Aduh, terima kasih banyak kepada yang saya hormati, Pak Asri yang saya hormati, teman-teman semua dari PMI yang saya hormati, Bu Maria ya sebagai owner ya di sini yang saya muliakan. Ya, sebenarnya tadi saya juga mau menanyakan kenapa lulus PPG itu penting ya. Sertifikat layak fungsi juga penting itu. Kenapa urusnya lama gitu ya. Tapi sudah tadi ada yang menanyakan seperti itu. Ya, mungkin saya masuk ke ini aja. Ya, masalah sertifikat layak fungsi ya. Ya tadi saya mendengar materi dari Suhu ya Pak Aswin mungkin sedikit sekali ya. Makanya paparannya tadi sebentar gitu ya. Jadi saya ingin tahu lebih mendapat pencerahan masalah sertifikat layak fungsi ya, karena ya yang mengeluarkan sertifikat layak fungsi itu prosesnya seperti apa ya? Karena setelah dikeluarkan sertifikat layak fungsi, ya tahu-tahu gedungnya bocor itu bagaimana gitu? Tidak lama
list defect list gitu. Sedangkan di luar tes-tesnya sertifikat layak fungsi sudah ada, tapi sekian bulan itu jadi itu gimana proses untuk ya sudah terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Ya mohon hanya Aswit ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Izin Bapak, kakak lagi satu aja ini karena pengurus PI, boleh gak dapat diskon Pak ya? Mohon hanya lagi satu aja. Sebagai penanya terakhir, kayaknya mau dapat door prize juga Pak. Izin Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung aja. Terima kasih Pak Aswit pada kesempatan ini. Saya mungkin satu kasus Pak. Ada satu bangunan masuk pelaku dengan Pak Insinyur dalamnya. Bangunan ini sudah berizin, tapi awalnya kosong. Terus nanti bangunan ini akan dirubah, izinnya diusaha. Apakah izin personal ini dihentikan untuk izin usaha atau bagaimana? Terus terang saja bangunan ini sudah berumur hampir 10 tahun. Sedangkan bangunan ini akan dipakai untuk PMA. Terima kasih atas masukan. Langsung ya Bu Wada. Oke. Baik, yang pertama dari Pak Sori ini kalau sudah beliau sesalah apapun sudah minta maaf duluan begitu ya. Dari namanya kan ya, belum ngomong dia sudah minta maaf kan. Baik, kalau bicara proses SLF, ini kalau materinya mohon izin Pak Sori, PP 16 itu sekitar 380 pasal dan lampirannya ada 2851 halaman. Kalau mau baca boleh, sangat detail sekali teknis. Sehingga kalau menyampaikan SLF dalam waktu 5 menit tadi dikasih sama keluarga, rasanya tidak. Memang sengaja saya mancing biar ada banyak diskusi seperti ini. Kalau SLF, pertama disebutkan di sana SLF itu diberikan oleh pemerintah daerah untuk bangunan yang sudah berdiri dan sudah memenuhi layak fungsi. Memenuhi apa? Secara kekuatan atau keandalan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Ada 4 aspek yang harus dipenuhi dan juga ada rinciannya. Prosesnya adalah harus dicek oleh seorang pengkaji teknis, tim pengkaji teknis, ada arsitek, ada MEP, ada struktur, itu aturan seperti itu. Nah itu adalah orang-orang teknik yang memiliki SKK dan juga harus seorang insinyur. Nah kalau salah satu yang dipenuhi sudah tidak layak, ya apa saja yang dicek itu namanya simak. Di lampiran dari PP 16 itu lengkap Pak. Apa yang harus diisi, apa yang harus dicek. Nah setelah semua dicek, pengkaji teknis inilah yang menyatakan apakah bangunan layak fungsi atau tidak. Bukan tim ahlinya, tim pengkaji teknis. Bapak-bapak konsultan ini. Dan itu tantangan bermaterai loh. Mengatakan bahwa bangunan ini layak fungsi atau layak fungsi. Dan tanggung jawabnya, hukumnya ada di tim ahli pengkaji teknis ini. Ada di sana. Makanya seperti kasus yang kemarin, beberapa kasus, tim ahlinya juga tersandar hukum. Karena dia menyatakan laik, padahal bangunan tak laik. Doa kita sih semua ya kalau bangunan sudah berdiri tidak ada masalah. Baik saja, nggak roboh, nggak bocor, nggak. Tapi ternyata di dunia ini yang sempurna hanya 3 Pak Sori. 1 Tuhan, 2 rokok, 3 lagunya Another Backbone. Sempurna. Nah, karena itu
penting bagi tim pengkaji teknis ini untuk bekerja dengan baik sehingga mitigasi risiko kegagalan itu lebih rendah. Ini udah ngomongin mitigasi risiko, kepekaan, metodenya, meyakinkan bahwa struktur ini aman. Gimana caranya? Oh, orang-orang struktur yang paham. Apa dijebrol strukturnya? Kalau besok roboh, yang tanggung jawab dia sama orang strukturnya yang bilang kayak ini. Termasuk tadi tiba-tiba retak bocor, dia yang tanggung jawab. Kalau sampai itu dibawa ke ranah hukum, tim pengkaji teknis itu. Nah, oleh karena itu penting jangan main-main ketika menyadap sertifikasi kompetensi. Ya, kalau bahasa lainnya jangan sekedar beli SKK. Jangan. Kalau itu pun nempel di tubuh, memang kita kompeten. Ya, nggak ada hubungannya itu karena kompetensi. Ya, tidak ada hubungannya saya ketua PC, makanya saya ahli. Belum tentu. Kalau tidak mengantongi SKK, tidak bilang ahli. Tak bisa bilang ahli. Sertifikat kompetensi lekat di sana. Karena apa? Ada risiko hukum. Ternyata belum apa-apa sudah roboh, belum apa-apa, nah itu yang kasusnya. Nah, kenapa itu dibiarkan? Sesuai dengan PP tidak ada yang mengadu. Ya, kenapa itu baik-baik saja tidak ada pengaduan, Pak? Kalau Pak Sori mau membawa orang ke ranah hukum sangat mudah, sangat mudah. Ada pengaduan. Ternyata setelah SLF ini bocor, diadukan sakit, roboh, banjir. Aduh kan, pemerintah akan bergerak kalau tidak ada, karena begitu bahasa. Apalagi kalau ada orang yang jangankan ini ya Pak ya, Bapak ngomong tentang ngejelekin saya kan saya bisa adukan Bapak masuk penjara. Gitu sekarang Pak, itu undang-undang itu udah jelas tuh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi urusan anak itu. Nah, proses tadi kalau sudah dibawa ke CBD, diupload, karena begitu kita milih bangunan sudah berdiri, otomatis dibawa ke SLF oleh sistem. Ada di harus diupload. Tes commissioning, aset tes beton, aset tes listrik, itu yang diminta semua. Setelah itu tidak hanya cukup dengan tim pengkaji teknis dengan PUPR, TPT dari pihak PUPR juga turun tangan mengecek ke lapangan, kayak double checking. Kalau dua ini sudah oke, di-approve, baru keluar SLF-nya. Dan itu pun ada umurnya Pak Sori. Bangunan umum seperti ini hanya 5 tahun. 5 tahun lagi harus diperpanjang, dicek lagi ulang. Kalau bangunan rumah tinggal 40 tahun. Ngomong sama yang bisa jawab ya Pak Surya. Kalau mau diskusi yang sangat dengan 2.800 itu Bapak boleh memilih 2 cara Pak. Satu, belajar sendiri, serius pahami ini kurikulum itu 1 sampai 5, atau Bapak belajar sama orang yang sudah pengalaman. Ya, jangan pernah memilih yang ketiga. Saking tidak tahunya terus merasa tahu, itu yang masalah. Bapak yang tadi saya bilang Ini orang-orang PI ini sangat antusias sekali bertanya antara mau ngetes atau memang tidak tahu. Tapi kita harapkan memang tidak tahu ya Pak ya, bukan ngetes. Ya Pak ya. Prof itu dari kampus mana? Silakan Bapak. Ya. Jadi apa pertanyaannya? Oh kasus. Kasus tadi case. Gini, filosofinya begini. Kalau PBG ya, kita ngomong izin bangunan gedung. Bedakan izin bangunan gedung sama izin usaha. Kalau dia izin usaha kan dia di NLB, nomor induk usaha. Itu jelas izinnya ada UMKM, macam-macam. Termasuk untuk PMA juga ada. Itu satu sisinya OSS. Yang SMBG ini sisinya bangunan gedung, PBG sama saya. Tetapi dua ini saling mengkait gitu, saling berhubungan. Ya. Nah kalau pertanyaannya
apakah bangunan itu berubah fungsi terus harus urus izin bangunan? Iya. Tadinya bisa rumah tinggal, kan rumah tinggal nih, tiba-tiba jadi kantor. Nah, filosofinya kenapa harus urus izin? Karena dulu kalau rumah tinggal kan dari segi penghuni ya, kan pasti 5 Pak, suami istri anak 3. Apalagi kalau cuma belum punya anak berdua. Kita paling banyak kalau misalnya Pak Sandi punya istri 3, paling ada 10 orang di situ. Andai, ini rumah tinggal. Tapi begitu jadi kantor, apalagi jadi toko, mall, orang datang ke bangun itu sudah berbeda jumlahnya. Kita bicara kapasitas. Dan pengaruhnya kemana? Macam-macam. Habis itu tadi rumah tinggal kan private. Ya kita saja. Tapi begitu jadi toko, jadi kantor, itu sudah publik. Kita melibatkan nyawa orang lain selain nyawa keluarga. Itu namanya konsideran filosofi. Ini bukan filosofi nih. Karena aturan itu kan ada konsideran filosofi, konsideran teknis, ada konsideran akademis. Teknis mana? Gara-gara banyak orang, strukturnya mulai sama ada, kan beda. Beda. Kalau yang naik tadinya 10 orang, yang naik lantai 2 jadi 20 orang, kira-kira strukturnya berubah nggak? Berbeda nggak? Tuh. Banyak yang kondisinya dia berubah fungsi sena kudelnya. Akhirnya bangunan kok nggak kuat dia nampung banyak orang. Fungsi yang berbeda, interiornya kan juga berbeda. Ini filosofinya ini yang ngomong benernya gitu kan. Kalau di lapangan lah nggak separah itu loh Pak. Sebenarnya itu saya nggak tahu ya. Ini urusan ini berat. Ketika kita merubah fungsi, merubah izin. Jangankan merombak bangunan keseluruhan, kita ganti satu kamar aja harus ngurus PBG lagi Pak. Itu bahasanya PP itu. Karena ngomongin setengah seluruhnya, sebagian atau seluruhnya. Kita nambah bangunan saja terus PBG ulang. Kok bisa begitu ya? Teknis harinya kan? Ya. Jadi yang dilanggar tadi contoh nih rumah tinggal nih sudah benar KDB-nya sudah benar 40% contoh. Tiba-tiba Bapak membangun lagi itu nambah KDB-nya kira-kira masih sama nggak 40%? Udah melanggar Pak. Ini makanya dari salah orang itu gampang Bang. Kalau saya Bapak sudah punya PBG ya, saya cek tiba-tiba Bapak nambah bangunan, saya lapor Pak bahwa pengadilan mana Bapak penjara karena nyalahi aturan. Kalau saya bilang nggak usah aturan. Secara hukum nih, ngomong hukum, hati-hati. Nah, apalagi kalau yang pemiliknya adalah PMA, lain lagi aturannya. Contoh nih, izin lingkungan. Kalau dia andalnya adalah lokal, di sini Pak. Tapi kalau sudah PMA, dan PMA juga tidak sembarangan boleh dibangun. Modal usahanya juga beda Pak. Banyak ada lagi aturan untuk PMA. Kalau mau diskusi itu panjang Pak, di sini nomornya beda. Oke, poin honor nanti di belakang aja mungkin Pak ya. Ya waktu sih. Iya. Karena PP-nya ada 5 PP yang harus dibaca. Nah masing-masing 2.000 lah Pak. Ya, sudah ada di depan mungkin Pak sedikitnya, sebagian kecil yang memang harus dipahami. Ada 5. Termasuk PP 14 masuk ke sana. Termasuk. Ya PP 14 juga harus tambahan lagi satu. Iya, lagi satu. Jasa konstruksi. Apalagi belum ngomong yang lain, insinyur, arsitek kan double. Kasus yang berapa kasus orang itu kena kasus itu selalu double, tidak double. Tadinya cuma kasus di pengadaan gitu ya, atau mungkin di konstruksi karena dia makar harga atau makar umum, tiba-tiba jadi ketika di pengadilan jadi double karena dia ternyata nggak insinyur, kena lagi. Ini kalau nyari salahnya orang, dia mungkin sudah STRA ya, ternyata nggak STRI. Kenapa bisa kena?
karena siapapun yang berpraktek insinyur wajib STI. Yang kena pasalnya undang-undang insinyur. Ini yang saya bilang hati-hati. Makanya jangan tanyakan, ini mohon maaf ya Bu Wadek ya. Jangan bertanya sama ketua PI, perusahaan apa saya nyari insinyur. Itu saya bilang pertanyaan bego. Mohon maaf ya Prof ya. Kan bodoh kan pertanyaannya. Kan saya tidak PNS Pak, saya bukan dosen. Nggak, siapa yang bilang insinyur itu harus dosen atau PNS? Tak ada. Dia dibilang siapapun yang berpraktik di bidang konstruksi wajib insinyur. Artinya nggak ada alasan untuk nggak daftar kan? Ya, berarti endorse lagi adalah kuliahnya di mana Bapak? Ya, Oke. aku dekannya siapa? Nggak dekannya dulu dah. Dekannya dulu nanti besok. Dekannya mau ada di sini loh, sama kau dapat diskon 50%. Daftar di Pak Dekan langsung mungkin diskonnya sampai 1 juta mungkin Pak ya. Izin ya Pak Dekan ya, diskonnya 1 juta. Mereka nggak perlu yang tamat-tamat teknik di sana tuh langsung suruh kuliah insinyur Pak, karena 0 tahun boleh loh. Mau izin, dipaksa lah kalau tidak perlu. Karena nanti anak-anak Bapak memperburuk nama Agusnya gara-gara ada kasusnya. Iya, berita gembiranya nih untuk ngomongin PSPBI Pak ya. Kalau nanti yang alumni internal kami, FSD UMR, apabila ingin melanjutkan di profesi insinyur kami, kita berikan diskon sampai 2 juta untuk biaya kuliah mencapai insinyur bagi yang 0 tahun. Jadi dari tamat S1, fresh graduate dari S1 langsung insinyur, kita dapat diskon 2 juta untuk yang alumni internal kami. Kalau yang di luar atau umum, mohon maaf tetap biayanya seperti semula. Untuk lebih lanjut mungkin nanti kunjungi ada diskon RPL. Jalur RPL untuk internal kami saja sih Pak. Diskonnya ya pelantikannya kan nggak bayar lagi, jadi sudah include sampai pelantikan. Kalau yang daftar hari ini free biaya registrasi di PSPBI, jadi jangan tunda untuk mendaftarkan diri di profesi insinyur FSD UMR yang lebih lagi di Universitas Ngurah Rai. Sampai S2 ada. Jadi nanti untuk tanya-tanya silakan kunjungi booth-booth kami, seluruh unit kerja kami ada boothnya sendiri dari S1 sampai S2. Ada rasanya perlu dikasih penjelasan juga bahwa yang ikut insinyur tidak hanya orang teknik sipil dan arsitek juga loh. Iya. Nah, untuk background yang boleh mengantongi insinyur itu tidak hanya dari teknik saja. Itu kalau yang teknik kan kita bisa bicara dari lulusan teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, elektro, bisa juga dari MIPA. MIPA itu adalah dari jurusan fisika, biologi, kimia. Bisa juga dari perikanan, pertanian, teknologi, agribisnis yang dulunya gelarnya insinyur zaman dulu ya dari orang tua kita. Nah sekarang pun bisa mengantongi gelar insinyur, namun definisi insinyur saat ini adalah untuk profesi insinyur, bukan untuk gelar akademiknya. Mungkin itu yang secara sebelum kuliah, sebelum mendaftar di UMR, wajib mendaftar juga menjadi anggota PI. PI.o.id ya, menjadi anggota muda, anggota biasa atau anggota luar biasa. Ya. Tinggal pilih. Anggota juga murah. Iya. Ya, cuma 300.000. Nanti tinggal kunjungi web PI yang sudah ada di Google. Tinggal satu tekan saja, informasi tentang insinyur sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu adik-adik mahasiswa jangan ragu untuk menjadi seorang insinyur. Jangan tunggu sampai kita kena regulasi dan kita tidak bisa berpraktek di dunia konstruksi. Begitu ceritanya, oke? Karena waktunya sudah habis, Ampura Bapak kita close dulu. Kita kasih applause untuk Bapak narasumber kita. Terima kasih Bapak, sudah sangat banyak sekali materi, masukan, diskusi, dan mungkin sampai saat ini hadirin semuanya sepertinya kurang untuk penjelasan terkait dengan PBG SLR. Dan saya dapat menyampaikan bahwa kesimpulannya adalah sangat penting, artinya kita harus memiliki yang namanya PBG. Kemudian untuk bangunan umum maupun pribadi yang sudah terbangun harus mengantongi yang namanya sertifikat layak fungsi. Lanjut, karena kita akan paling tidak kita mendapat jaminan bahwa kita jaminan dari bidang hukum dan bidang keselamatan, safety dan sebagainya.
Nah, sebelum kita akhiri acara, kita ada sesi pemberian penghargaan untuk Bapak narasumber. Boleh saya mau manggil lagi Bapak narasumber naik lagi. Kepada Bapak Dekan dipersilakan, kepada adik-adik mahasiswa silakan membantu untuk memberikan di atas ya Pak ya. Untuk narasumber dan moderator sudah, kita panggilkan Ibu yang terhormat, Ibu Maria, untuk naik ke atas podium penghargaan dari kami dari Timur Darat. Silakan Ibu Maria.